Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan salam hormat untuk Ibu Syarda Brianti selaku dosen dari mata kuliah Hukum Perikatan kelas A6. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya beserta anggota kelompok saya. Saya Siti Nurizkia selaku Ketua Kelompok 5 dan berikut anggota saya yaitu Yusuf Zaki Yunas, Isnain Umar Hasbi, Syakira Belvadara, dan Raisa Nurrahma. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisa makalah kami mengenai putusan Wan Prestasi. Pada latar belakang, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau menyepakati hal yang telah dibuat. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Lalu penjelasan para pihak dalam perkara. Dalam posisi perkara nomor 28 garing PDT titik G titik S garing 2019 garing Pengadilan Negeri Pekalongan, penggugat dari PT BPR Surya Yuda Kencana yang bernama Sugeng Rianto selaku Direktur Utama PT BPR Surya Yuda Kencana telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 Desember 2019. Penggugat menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kredit dengan nomor SPK 1143004000521 dengan anggaran dasar sebesar 200 juta rupiah, jangka waktu 12 bulan. Penggugat meminjamkan uang tersebut setelah mendengar permohonan rencana untuk tambah modal usaha tani padi di Desa Kuigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dari tergugat 1 yang bernama Sriati dan tergugat 2 yang bernama Caslani. Lalu pada uraian duduk permasalahan bahwa pada angsuran pertama tergugat membayar, angsuran kedua tergugat tidak membayar, angsuran ketiga tergugat membayar, angsuran keempat dan seterusnya tergugat tidak membayar lagi. Pada bulan-bulan berikutnya, tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. Lalu, bahwa atas terjadinya wan prestasi tergugat tersebut oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara tertulis terhadapnya sampai 3 kali, tetapi tergugat tidak mengindahkannya. Dan bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji atau wan prestasi tersebut melanggar perjanjian nomor 1 perjanjian kredit nomor 1143040000521 yang telah disepakati bersama, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat. Tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang dituju oleh penulis adalah untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut tentang kasus wan prestasi putusan nomor 28 garing PDT titik GS titik S garing 2019 Pengadilan Negeri Pekalongan. Next. Kerangka teori. Hukum adalah seperangkat aturan-aturan, kewajiban, dan larangan yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam berperilaku agar terciptanya keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Metode dan teknik. Metode yang kami gunakan dalam pembuatan makalah ini adalah dengan metode studi dokumen agar hasil pembuatan makalah ini menjadi opsional. Teknik mengumpulkan yang digunakan dalam makalah ini adalah teknik studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dokumen buku serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan. Pelaporan atas kasus wan prestasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa adanya cedera janji atas perjanjian yang telah dibuat bersama. Penggugat merasa dirugikan secara material dikarenakan jumlah uang yang dimohon oleh tergugat bukanlah nominal yang sedikit. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang dimana diharapkan agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dalam perkara ini. Dasar diajukannya gugatan wan prestasi. Bahwa atas perbuatan para tergugat yang telah cedera janji atau wan prestasi tersebut melanggar perjanjian nomor surat perjanjian kredit nomor 1143040000521
yang telah disepakati bersama. Sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat. Yang kedua, bahwa menurut hukum adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut, yang diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Baik, primer. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dua, menyelesaikan surat perjanjian kredit nomor 11 430 400 521 yang disepakati dan ditandatangani oleh para tergugat dan penggugat. Tiga, menyatakan bahwa para penggugat. Keempat, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Subsidiary, apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat dikabulkan dan para tergugat sebagai pihak yang dikalah, maka sudah sepatutnya para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini berjumlah Rp776.000. Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Berdasarkan pertimbangan hakim, maka diputuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan sah surat perjanjian kredit nomor 11 4304000521 yang disepakati dan ditandatangani oleh para tergugat dan penggugat, menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat, menghukum para tergugat untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga dan denda dengan total Rp229.009.200 dan menyerahkan guna sebidang tanah pekarangan, menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dan perkara ini sejumlah Rp776.000. Analisa. Wan prestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum atau tanggung jawab hukum atau sanksi hukum yang harus diterimanya. Terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi. 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. 3. Peralihan resiko. 4. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan dan debitur terbukti melakukan wan prestasi. Pada perkara ini, pertimbangan dan putusan hakim pada perkara nomor 28-PDT.G.S-2019 Pekalongan telah memenuhi asas keadilan yang berlaku dikarenakan hakim telah berupaya untuk menimbang dan menentukan dengan seksama bagi kedua belah pihak. Adapun pengakuan yang dilakukan di muka proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna yang mengikat dan menentukan. Saran dan kesimpulan. Saran yang pertama, hendaknya dalam sengketa wan prestasi, utang piutang pengadilan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, juga menimbang alasan-alasan dengan tepat. Prosedur yang dilakukan harus dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur dalam ketentuan hukum. Maka kinerja yang baik akan melahirkan produk lembaga peradilan. Karena penetapan lembaga peradilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, untuk seluruh instansi yang turut terlibat sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti kaitan awal pengajuan gugatan karena menyangkut lembaga yang akan mengadili perkara. Kesimpulan, demikian dalam kasus perkara di atas menjadi bagian dari perwujudan tanggung jawab hukum yang dimana apabila salah satu dari pihak melakukan wan prestasi dalam perjanjian, maka debitur menimba tanggung jawab hukum yang harus diterimanya, yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhnya prestasi debitur tersebut.
Peran majelis hakim pada perkara ini telah memperoleh fakta hukum dan menyimpulkan pembuktian bahwa telah terjadi wan prestasi atas perjanjian yang berakibat utang piutang, sehingga majelis hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana seperti permohonan yang diajukan oleh penggugat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.